Saya seorang notaris, saya tidak mengizinkan saya untuk mengambil pekerjaan yang berkaitan dengan bank konvensional dan pinjam-meminjam lembaga ribawi. Karena saya pernah membaca salah satu yang dilaknat Allah adalah pencatat dan saksi perjanjian riba. Apakah pemahaman itu saya sudah tepat, Ustaz? Tayyib. Dan saya kira ini mewakili sebagian dari kegelisahan teman-teman yang mungkin bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Baik, pertama, riba itu jelas dilarang. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang riba itu kuat menunjukkan larangan pada pekerjaan yang dimaksudkan. Alhamdulillah. Sebentar. Hadis Muslim hadis 1402 juga 1389. Man dalla ala khairin falau ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi, membantu pada kebaikan, dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Ya? Masya Allah, mudah-mudahan pahala yang menghapus sama dengan menulis ya. Baik. Ya, sementara saya tidak menulis dulu, fokus ini. Pertama, ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang riba, semua sepakat menuju pada satu kesimpulan yang sama. Haram riba. Ya, kalau bicara tentang riba, jelas haram. Quran surah kedua misalnya, Al-Baqarah ayat 275. Paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua ayat 275. Menyerupakan orang pelaku riba dengan orang yang sedang kesurupan. Artinya ada yang salah dalam dirinya. Bukankah orang kesurupan itu banyak salahnya? Kata-katanya meracau, tindakannya kacau dan sebagainya. Itu bahasa kiasan. Seakan-akan orang riba itu banyak salah dalam dirinya. Makannya salah, gerakannya salah, macam-macamnya salah. Karena ingat, kalau sesuatu yang haram masuk ke dalam diri seseorang, menyebar lewat darah, maka semuanya ini akan punya konsekuensi yang, maaf, tidak mudah. Satu, dia akan menutup pintu-pintu kebaikan dalam dirinya. Misal, masuk ke telinga, Quran surah ke-6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra, di telinganya akan berbentuk sumbatan. Menyumbat. Bukan gak bisa dengar. Karena yang haram, yang jelek itu nutup, yang baik ketutup. Jelek lawannya baik. Kalau yang jelek masuk, yang baik gak akan masuk, Pak. Orang yang kata-katanya buruk, maka dia sulit mengatakan kosakata yang baik. Sama dengan orang yang terbiasa berkata yang baik, maka dia sulit menemukan kosakata yang buruk. Karena itu ketika yang buruk masuk ke dalam diri, beredar kemudian dengan darah, jadi daging menutup pintu kebaikan. Makanya jangan heran, orang-orang yang kemudian tertutup pendengarannya untuk mendengarkan kebaikan, maaf, kalau yang jelek-jelek cepat masuk. Tapi yang baik susah. Bahkan rumahnya di sini, ini masjid, jaraknya cuma 5 meter. Speaker masjid ke rumahnya begini. Adzan berkumandang, Allahu Akbar, gak kedengaran. Sementara yang 500 meter, bahkan 5 kilo, itu sebelum waktunya adzan sudah datang. Dengan kakinya dia melangkah. Ini sepeda ada, mobil ada, segalanya ada. Tinggal jalan kaki, gak tembus. As-salatu khairum minan naum, terbalik ke telinganya. An-naumu khairum minas salah. Ya, ini poinnya. Masuk ke mata jadi bahaya. Orang yang terbiasa makan yang haram, kemudian itu jadi darah, mengalir, jadi daging, menghambat ke matanya, maka di matanya ada penutup. Maka turun Quran surah kedua ayat ke-7. Paling kanan agak sedikit ke atas. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Di matanya ada penghalang. Sehingga dia nggak bisa bedakan mana sesuatu yang baik, mana yang tidak baik. Masuk ke tangan, ini sentuhannya nggak baik. Sudah senang dengan yang haram. Kalau yang haram sudah menguasai dirinya, maka yang halal-halal akan cenderung terhindari. Istri yang halal sudah tidak dipandang lagi. Suami yang halal sudah tidak peka lagi. Anak yang halal sudah tidak disenangi lagi. Semua akan tergerak pada kepentingan-kepentingan yang haram. Seperti minyak tidak bersatu dengan air, maka haram pun tidak akan pernah bersatu dengan halal.